Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan mata kuliah Inovasi Pembelajaran Biologi. Di pertemuan 7 kali ini, insya Allah Ibu akan coba memaparkan terkait edutainment, yang sebenarnya tema edutainment ini berkaitan dengan e-learning kemarin, ya, dan juga seminar nasional yang telah pendidikan biologi fasilitasi gitu ya, dengan mengundang dosen tamu yang luar biasa tentunya. Baik, untuk edutainment hari ini Ibu akan coba bahas ya, yang nantinya akan kita coba diskusikan di menit-menit terakhir seperti itu. Nanti akan Ibu buka ruang Zoom. Namun saat ini Ibu coba bahas dulu ya terkait dengan edutainment, bahwa di sini, nah, edutainment di sini ya, edutainment ya, edukasi entertainment itu yang digabungkan. Dalamnya bisa television, education, engagement, family, games, semua yang berkaitan dengan entertainment, tapi ini dalam bentuk edukasi. Nah, mungkin teman-teman sudah pernah ya mencoba teka-teki silang yang dulu dibuat secara manual. Sekarang sudah banyak, bukan hanya dengan crossword lab sebenarnya teman-teman, banyak sekarang aplikasi berbasis web yang menyediakan tentang edutainment seperti ini, salah satu contohnya ya. Bahkan di WordWall juga atau di EduCandy juga bisa ya, ataupun ada di aplikasi Inventor kalau nggak salah. Inventor tadi tuh apa ya, Ibu tuh lupa. Jadi di aplikasi MIT ya, MIT aplikasi Inventor kan seperti itu ya. Nah, tapi yang lebih mudah mungkin ini ya, bisa dibuat ya, teman-teman juga pernah bisa, atau dulu pakainya Eclipse Crossword ya. Eclipse Crossword bisa juga secara offline, namun sekarang bisa melalui ini ya. Nah, word search ya, jadi kata kalau untuk di biologi, karena IPA itu yang sainsnya lebih ke banyak hafalan atau istilah itu ya di biologi. Beda halnya dengan fisika dan kimia ya, seperti itu. Nah, itulah salah satu metode edutainment yang disebut permainan ya. Jadi metode permainan ini digunakan pendidikan yang dipadukan atau dikombinasikan dengan hiburan, serta peserta didik tidak merasa jenuh maupun bosan dalam mempelajari apa yang diajarkan oleh guru atau pengajar. Dengan adanya edutainment, membuat proses belajar menjadi menyenangkan dan bisa meningkatkan minat peserta didik. Jadi, apa itu edutainment? Ya, bisa diartikan bahwa desain dengan memadukan muatan pendidikan dan hiburan ya, secara harmonis, sehingga aktivitas pembelajaran berlangsung menyenangkan. Itu metode Paikem ya, seperti itu. Berikutnya, konsep edutainment itu satu, menggunakan demonstrasi, mendemonstrasikan. Dua, menerapkan penggunaan multimedia ICT. Yang ketiga, mengkombinasikan belajar sambil bernyanyi, bisa. Yang keempat, menggabungkan pendidikan dengan permainan atau game. Yang kelima, menyelipkan humor yang berhubungan dengan pendidikan. Yang keenam, menggunakan metode bermain peran atau role play pada pendidikan. Jadi konsep edutainment ini memiliki tujuan supaya anak atau peserta didik bisa mengikuti dan merasakan proses pembelajaran dengan suasana yang menyenangkan atau fun seperti itu ya, menghibur dan mencerdaskan sehingga dapat meningkatkan hasil belajar. Harapannya seperti itu. Nah, contohnya nih, mulai dari skala yang besar nih, skala kelas atas atau skala industri atau skala yang memang untuk mencari keuntungan juga ya. Di sini ada yang namanya edutainment di Taman Mini Indonesia Indah. Siapa yang sudah pernah ke sana? Ya, karena pandemi, mungkin saja memang 2 tahun ini kita tidak kemana-mana ya. Kalau dulu angkatannya saya ketika kuliah itu, destinasi Taman Mini itu sebagai tempat untuk kuliah lapangan, ya. Baik itu untuk zoologi vertebrata, karena di sana kan ada taman ya, ada taman burung, taman reptil, ada taman-taman yang bisa berbasis edukasi, ya, dan juga bisa menyenangkan untuk jalan-jalan seperti itu, ya.
Berikutnya, nah ini juga kan ya untuk zoologi vertebrata itu lengkap juga di SeaWorld. Ya, jadi kita emang di untuk jadi anak biologi itu banyak sekali ya jalan-jalannya, kuliah lapangan. Jadi hampir setiap semester itu kalau di ibunya dulu di UPI ya di sini juga sama, di UIN juga itu setiap semester itu hampir selalu kuliah lapangan ya. Jadi ke SeaWorld ini juga sebagai bentuk edutainment seperti itu, edukasi dan entertainment. Apalagi sekarang kalau banyak spot-spot yang instagramable, nah itu pasti ramai dikunjungi. Nah, ada lagi di Yogyakarta namanya Taman Pintar, ya teman-teman. Taman Pintar, kemudian wisata edukasi masa kini di Malang, ya Jatim Park. Wah, Ibu pengen sekali nih ke Malang ya. Mungkin ada beberapa dari teman-teman di sini yang sudah pernah ke Malang. Itu juga wisata edukasi. Ada juga Science Center. Nah, ini dulu ya, apa kalau kita ini di Trans Studio. Nah, ada Science Center ya. Memang harganya tidak murah ya kalau untuk masuk ke Trans Studio, beda halnya dengan di Puspa Iptek. Nah, kalau misalnya teman-teman yang memang ingin melihat tentang alat percobaan dan sebagainya dengan tiket yang di bawah 10.000 kalau nggak salah, itu bisa di Puspa Iptek. Atau ke Pudak Saintifik, nah itu deket ya di Gede Bage, nah, itu juga alat-alat terkait laboratorium. Nah, atau ada juga komunitas. Nih, komunitas itu perkumpulan orang-orang yang mencintai sesuatu, itu komunitas ya. Ada komunitas Hong ya, di Bandung. Berarti kalau Bandung itu sebenarnya luar biasa, banyak sekali konsep-konsep komunitas yang mengkaitkan dengan edukasi. Oh, luar biasa. Nah, biar nggak panik, bagaimana kalau kita piknik? Ayo kita piknik ya. Bawa sekali ya, mudah-mudahan corona tidak naik lagi sehingga kita bisa piknik atau minimalnya kalian bisa yang kangen kuliah lapangan dengan konsep edukasi dan entertainment kita bisa melakukannya. Nah, kalau kita piknik melalui dunia maya, kita bisa menjelajah melalui National Geographic Channel atau bisa juga ke Jejak Petualang ya atau Discovery, atau kalau di TV-TV ada juga misalnya dengan Dora si Explorer, kemudian Ipin Upin, kemudian Laptop si Unyil, kemudian ada Dunia Binatang, Dunia Air. Nah, ini semua konsep-konsep edutainment yang dikemas untuk hiburan seperti itu. Tapi ada di sisi pendidikan untuk anak-anak, ya anak-anak usia dasar. Nah, bisa juga kalau dulu, zaman dulu ya, zaman ibu, kemudian sekarang ada emang udah jarang ya, atau ibu karena nggak ada televisi yang bersaluran antena, jadi ibu nggak tahu lagi apakah masih ada nggak kuis-kuis yang seperti ini, lomba ranking 1. Kalau dulu booming ya, di tahun 2010-an gitu ya, lomba ranking 1, kemudian ada Olimpiade Indonesia Cerdas, kita tanya Galileo, dulu masih hidup. Kalau sekarang ya nggak tahu karena memang sekarang itu sudah zamannya mungkin untuk menonton tinggal ke Netflix ya. Kalau untuk apa yang lainnya bisa melalui channel YouTube ya. Kalau itu kan nggak terlalu ini ya. Nah, atau teman-teman ketika teman-teman melakukan KKN ya, KKN ataupun PPL, tapi biasanya itu ketika hebat ya, abis ketika KKN ya teman-teman di desa tertentu atau di suatu wilayah tertentu, teman-teman mengajak atau masuk ke sekolah ataupun ke desa. Tapi ya memang gitu, kalau misalnya kita punya program di suatu desa atau tempat KKN, yang paling utama itu dekati anak-anaknya dulu. Kalau anak-anaknya udah kena, udah dapat, pasti orang tuanya dapat gitu ya. Nah, atau ini ya sama konsep permainan, jadi kita memberikan suatu konsep mobil bergerak tanpa harus mesin, ada balon, ya gimana mobil bergerak, atau ini roket air juga ya sama, kemudian di sini bermain tapi serius lebih baik daripada yang bilangnya serius tapi ternyata hanya main-main ya seperti itu. Nah, ini minggu lalu setelah dibahas ya generasi ke generasi, mungkin Ibu skip. Nah, bukti coba nih buktinya ya, salah satu hasil penelitian bahwa smartphone saya akan atau sudah membuat saya mengalihkan perhatian saya dari tugas-tugas kuliah PR. Benar nggak? Setuju atau tidak setuju? Nah, silahkan di ini tulis di masing-masing kertas ya. Setuju atau tidak setuju? Ternyata memang jauh hari sebelumnya Albert Einstein itu sudah bisa memprediksikan
Aku takut pada hari di mana teknologi akan melampaui interaksi manusia. Dunia akan memiliki generasi yang idiot. Itu kata Bill Enten. Kadang, ya mungkin Ibu juga rasakan ya, saat ini misalnya berkumpul bersama teman, raganya ada, tapi jiwanya melayang kemana atau berselancar di dunia maya. Mulut saya enggak, sebentar lagi. Nih, saat di pantai misalnya, ya ketika berkumpul bersama teman, itu yang disibukkan adalah dengan gadgetnya masing-masing. Atau misalnya saat bersorak-sorak untuk tim, harinya, dapat menang, tapi langsung upload, foto upload, foto upload, gitu ya. Saat-saat romantis juga kadang, yang dipikirkan itu selalu konten bagaimana cara menyebarluaskan ke media sosial. Mungkin Ibu pun seperti itu ya. Ketika bersama keluarga, mungkin kayaknya enak deh kalau ini dipoto cekrek untuk diviralkan di media sosial saya. Mungkin seperti itu. Padahal kan yang terlihat oleh orang di sosial media sepertinya yang senang-senang, padahal kenyataannya misalnya Ibu bawa 3 anak gitu ya, kelihatan di media sosial tuh kayaknya seneng ya, asik ya, seru ya, jalan-jalan dan sebagainya, padahal di dunia nyatanya itu riweuh, misalnya seperti itu ya. Sekarang orang itu, mungkin Ibu sendiri juga termasuk, lebih mementingkan konten dibanding kenyataan, seperti itu ya. Nah, saat makan malam juga misalnya lebih sibuk untuk memfoto apa yang dimakan saat ini, kemudian diupload, ya itu ya. Jadi di sini ada fenomena bahwa kesehatan sel itu ya di sini bisa berhenti gitu ya. Atau di sini ada leukosit telomere change, mind wandering tendency. Jadi bisa pikiran itu bisa mentendesikan gitu ya. Jadi makanya apa yang dipikirkan itu ya luar biasa. Nah, tahun 60-an ya, ketika siswa peserta didik dapat nilai F atau gagal, itu pasti orang tua akan ngamuk. Ngamuknya ke siapa? Ke anak. Kenapa kamu dapat nilai segini? Kenapa bla 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 gini ya? Tapi di tahun 2010 sampai sekarang, ketika anak dapat nilai F, itu yang dimarahin siapa? Gurunya. Ya, seperti itu. Nah, baik, ini perbandingan sudah ya. Minggu lalu masalah generasi Z juga sudah. Jadi memang yang harus kita hadapi adalah ya tadi, era di zaman generasi Z dan kita butuhkan HOTS seperti itu. Nah, ini gamifikasi nih. Konsep memasukkan unsur game ke dalam kegiatan. Gamifikasi tujuannya untuk membuat suatu kegiatan lebih menarik dan menyenangkan agar siswa termotivasi untuk berprestasi sebaik mungkin. Nah, gamifikasi merupakan konsep terbaru dibandingkan game based learning. Video game dijabarkan dalam konteks yang tidak menggunakan video game. Sekarang tuh ada namanya konstruktu. Ibu pengen membelajarkan, tapi nanti mungkin kalau ada dari teman-teman yang mengontak mata kuliah pengembangan TIK, itu bisa kita coba pelajari ya, kita ulik yang konstruktu itu gamifikasi. Jadi bagaimana menyisipkan game ke dalam edukasi. Nah, itu game based learning, siswa harus bermain edu game, kegiatan siswa bisa dirancang sedemikian rupa agar menyerupai sebuah game. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan terkait dengan edutainment ya. Nanti kita coba kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan edutainment atau kita diskusikan. Nah, silahkan nanti Ibu buka jam 14.30 ruang Zoom-nya. Silahkan nanti artikelnya dibaca dan ditelaah ya, disimpulkan nanti salah satu perwakilan dari teman-teman untuk menyampaikannya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.